di awal-awal tadi ya, dibicara tentang ikhlas. Nah, kalau ngomong tentang ikhlas itu, Solver, sensing introvert itu kan dia itu lebih baik menyumbang tenaga daripada nyumbang duit gitu ya, kalau nggak salah ya. Maksudnya Ya, orangnya hitung-hitungan gitu, Solver ya. ya, Nah, kalau dikaitkan dengan ikhlas, apakah seorang sensing introvert itu, karena kalau dari sumbang tenaga sih udah bisa gitu, udah ikhlas. Saya ngebantu ke sini mau, ngebantu ke sana mau gitu kan. Tapi apakah dikaitkan dengan uang gitu, apakah walaupun sebenarnya secara nature-nya itu kan agak pelit orangnya gitu, orang sensing ya. Nah, karena memang harus ikhlas, apakah saya sebagai seorang sensing introvert itu harus juga jor-joran untuk bersedekah gitu, Solver? Sehingga dibiasakan nanti akhirnya karena sudah sering jor-joran bersedekah, akhirnya akhirnya tumbuhlah ikhlas tuh. Seperti itu nggak, Solver ya? Makasih, Solver. oke. Ya, bisa konsep mendatangkan ikhlas itu kan bisa dengan dirutinitaskan sehingga kita menjadi kebiasaan bagi orang sensing. Cuma kan kebiasaan itu dibangun nilainya sama atau bertambah. Misalkan 10%, 20%, 30%. Ikhlasnya 10% dengan 20% kan beda. Nah, kalau mau dibangun dari situ. Cuma kalau saya pakai konsep pemahaman saya begini, sederhananya ikhlasnya orang sensing introvert ini begini, berapapun diapresiasi hasil kerjanya dengan uang, dia nggak usah lagi ih kok cuma segini ya gitu. Harusnya kan segini. Di tahap sudah menerima aja berapapun yang didapat, itu sebenarnya udah bagus untuk orang sensing. Karena kan gini, sederhana aja untuk orang sensing. Misalkan dijadikan kepastian, Pak Okta, nanti kalau Pak Okta kerjakan ini, proyek ini berhasil, untuk Pak Okta misalkan 10 juta. Ini 10 juta kan? Tiba-tiba, entah kenapa terjadi, yang dibayar cuma 5 juta. Ridho aja dengan 5 juta tadi, yang tadinya 10 juta, itu udah bagus banget untuk orang sensing. Udah tidak diungkit lagi gitu loh. Ih kemarin katanya 10 juta, kenapa sekarang 5 juta? Oke, ikhtiar di awal kita boleh mengupayakan janjinya terlaksana dengan 10 juta. Tapi begitu dia menjelaskan kenapa jadinya 5 juta, begini, 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 dan detail, Anda terima dengan lapang dada, bagi saya itu udah cukup ikhlasnya orang sensing. Karena orang sensing itu kan sulitnya di situ, yang sesuatu yang sudah pasti, yang itu tidak terjadi gitu. Iya, 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 iya. Itu yang jauh lebih sulit untuk orang sensing itu ikhlas. Iya, iya. Iya, Oke, ya oke, benar-benar, oke. benar Keren, banget, keren, Solver. keren, keren. Itu yang paling Keren, sulit. Robert. Dia ada cerita gini, dia di perusahaan, dia bilang gini, Pak, menurut saya biaya operasional Bapak ini terlalu tinggi. Nah, coba saya di bagian itu, saya bisa menghemat biaya purchasing itu, kata dia. Tapi Pak, kalau saya bisa menghemat, saya minta 20% kata dia, dari penghematan. Jadi kalau saya bisa menghemat 10 juta, saya minta 2 juta. Deal sama bosnya. Nah, dihematlah sama dia, bulan itu di penghematan dia sampai 300 jutaan, dia bilang. Harusnya berarti dia dapatnya 60 juta kan? Nah, bosnya ngasihnya 40 juta. Anda tahu apa yang dia lakukan? Resign dari situ. Saya pikir, saya resign Pak dari situ, kata dia. Nah, itu tuh kepastian yang tadinya 20%, dia sulit nerima yang begitu dikurangi tadi. Itu kalau udah Keren, bisa keren. gitu udah cukup bagi orang sensing tuh ikhlas. Kalau ikhlas dalam memberi gimana, Solver? Apakah saya harus bersedekah walaupun banyak tapi walaupun belum ikhlas gitu? Tetap orang sensing, Bapak sensing kan, memberinya tetap pakai perhitungan. Ya, contoh sederhana gini, sering kalau orang sensing ini didatangi orang untuk minta minjam duit. Nah, tetap cara kerjanya itu pakai sensing. Oke, saya punya kepastian. Uang yang bisa saya pinjamkan ke orang dalam setiap bulan budgetnya 10 juta. Jadi ada berapapun orang datang minjam duit ke saya, selama budgetnya tidak lebih dari 10 juta, saya akan kasih. Itu udah ikhlas untuk orang sensing. Nah, seandainya nanti Abi Nazar minjam nih sama Pak Okta. Pak Okta, saya minjam nih 9.500.000. Oke, dikasih sama Pak Okta. Karena budgetnya masih ada 500.000 lagi kan.
Nah, begitu ada orang yang kedua minjam 500.000, dikasih. Ada orang ketiga minjam, nggak usah dikasih lagi, nggak ada masalah. Bilang sama orang ketiga tadi, boleh nggak minjamnya bulan depan? Saya akan budgetin itu bulan depan. Itu udah bagus banget itu untuk orang sensing. Tetap harus ada kepastian. Jadi kalau mau mau dia sedekah pun tetap dia Keren, harus keren, ada keren, kepastian keren. mau berapa persen saya sedekahnya. Baik, makasih Solver. Clear, jelas. Ya, Oke. Informasi tes Stephen. Hubungi sekarang juga promotor Stephen Brain atau klik website kami www.stephenbrain.com dan bit.ly/tes Stephen terdekat. Klik link di bio atau hubungi langsung orang yang membagikan video ini.